juga menginisiasi RUU Ketahanan Keluarga. Apa arti penting kita perlu RUU Ketahanan Keluarga ini, Ustaz? Ya, arti pentingnya adalah pertama, sebagai negara yang berpancasila, tentu kita paham bahwa sila pertama adalah Tuhan Yang Maha Esa, dan agama pasti mengajarkan tentang pentingnya harmoni pentingnya berkeluarga dan harmoni dalam berkeluarga. Kita juga negara yang mempergunakan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar kita di pasal 28B ayat 1 tegas menyebutkan di antara hak asasi manusia rakyat Indonesia adalah membuat keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Nah, masalahnya sampai hari ini belum ada undang yang spesifik yang melindungi keluarga, institusi yang sangat dipentingkan karena kita adalah negara yang sangat sangat menghormati dan mementingkan adanya keluarga. Dan kita tahu bahwa begitu banyak halangan, hambatan, tantangan untuk eksistensi daripada keluarga. Media yang begitu luar biasa masif masuk ke setiap rumah itu bisa menghadirkan kondisi yang meretakkan hubungan keluarga. Terlalu banyak perceraian di Indonesia, terlalu banyak keluarga yang tidak harmoni, menghadirkan narkoba yang kemudian menghadirkan kekacauan dalam keluarga. Sekarang pun juga banyak kejadian kriminal, suami melakukan tindakan tidak benar pada istri, istri kepada suami, kepada anak, anak kepada orang tua, dan incest bahkan. Nah, ini semuanya tentu kalau dibiarkan akan tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia untuk membangun keluarga dan melanjutkan keturunan dan menghadirkan keluarga yang dengan keturunan melalui perkawinan yang sah. Karenanya kami membuat satu rancangan undang-undang untuk memberikan penguatan gitu ya, advokasi agar institusi keluarga kita betul-betul terjaga sehingga berperan untuk merealisasikan Pancasila, merealisasikan Undang-Undang Dasar, sehingga beragam hal yang kemudian mengkhawatirkan itu bisa kita koreksi. Memang muncul beragam salah paham, jadi seolah-olah kemudian negara terlalu mengurusi ranah privat daripada warga Indonesia. Ini perlu didefinisikan apa yang dimaksud dengan ranah privat, karena Undang-Undang Dasar kita pun banyak sekali yang juga menyebut tentang masalah keluarga, bahkan masalah individu yang disebut dengan hak asasi manusia, itu kan individu juga. Ternyata itu diatur juga oleh Undang-Undang Dasar. Yang tidak boleh adalah kalau kemudian merecoki sesuatu yang kemudian secara agama dibenarkan, tapi kemudian oleh negara kemudian dilarang. Misalnya keluarga ingin sholat berjamaah misalnya, itu negara melarang, itu tentu tidak boleh. Keluarga ingin misalnya rekreasi katakanlah ke Bali misalnya, dan negara melarang, tentu tidak boleh. Jadi, nah itu satu. Nomor dua, kita jadi ini rancangan undang-undang ini tidak dalam rangka untuk merecoki ranah pribadi, ranah privat, tapi justru ingin menghadirkan keluarga yang betul-betul berkeluarga yang menghadirkan realisasi daripada tujuan berkeluarga. Kita ingin membantu dengan membuat undang-undang. Ada yang menyebut bahwa ini rancangan undang-undang terlalu misoginis, seolah-olah ini adalah kuasa laki-laki dan kemudian meminggirkan perempuan. Terbalik, dalam undang-undang ini justru ditegaskan tentang kewajiban suami bersama istri di dalam mengatur rumah tangga. Jadi bukan hanya kewajiban istri, suami pun disebutkan di situ dalam satu nafas, dalam satu pasal. Kemudian ada yang menyebutkan bahwa ini kan kemudian nanti melarang perempuan kerja di luar, ada domestikasi perempuan. Itu juga tidak benar. Dalam undang-undang disebutkan bahwa justru undang-undang ini memberikan penegasan tentang hak istri yang ada perempuan untuk bekerja di luar rumah. Tapi kami menegaskan dalam undang-undang ini tuntutan kepada pemerintah untuk melindungi istri atau perempuan yang bekerja dengan memberikan hak-hak mereka. Hak cuti hamil, hak menyusui, termasuk juga hak untuk mendapatkan gaji yang sebenarnya, termasuk perlindungan keamanannya, termasuk bila dia mempunyai anak dan kemudian membawa anaknya ke tempat kerja, harus ada tempat untuk kemudian melindungi istri perempuan yang bekerja. Jadi isu bahwa seolah-olah ini mendomestikasikan perempuan supaya perempuan yang di rumah saja, ternyata secara tekstual disebutkan bahwa justru undang-undang ini menghormati perempuan yang bekerja, bahkan menuntut agar pemerintah memberikan hak dan melindungi perempuan yang bekerja. Ada lagi yang mempermasalahkan ini kok kemudian terlalu ngatur tentang tidak melarang masochisme dan perilaku seks yang ya tentu ini tindakan-tindakan yang memang layak untuk dikritisi, termasuk juga dalam rancangan undang-undang juga disebutkan ketentuan tentang pelarangan untuk menjual sperma. Karena bagi kami kalau sperma itu dijual untuk kemudian menghadirkan keturunan yang bermasalah, yang bukan haknya, gitu, itu tidak sesuai dengan prinsip perkawinan yang sah, dan itu juga jelas dilarang oleh MUI.
kami juga dalam undang-undang ini juga kami sebutkan tentang larangan untuk menyewakan rahim. Karena berkeluarga yang baik tentu ya sebaiknya ya rahim itu ya terkait dengan suami dan istri. Persewaan itu nanti akan hanya menghadirkan industrialisasi manusia dan itu tidak menghadirkan berkeluarga yang harmoni. Itulah beragam hal yang kami pikirkan tentang rancangan undang-undang tentang ketahanan keluarga, dan sekarang sedang dalam proses sosialisasi, termasuk juga proses untuk pembahasan di Prolegnas, dan saya menegaskan sebagai Wakil Ketua MPR juga merujuk pada Undang-Undang Dasar tadi, maka ya sewajarnya ada rancangan undang-undang tentang ketahanan keluarga, karena begitulah yang secara prinsip dia diberikan haknya melalui pasal 28B ayat 1 dari Undang-Undang Dasar.